Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam dari Kalimantan yang jawab salam kalah ame suara hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rasanya pahit, betul? Yang jawab salam baru yang punya duit. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak utang makin kenceng tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya belum semuanya baca lafaz Allah nih. Biar lebih kompak baca lafaz Allahnya saya pimpin boleh? Kalaulah tangan saya dari pinggir belum nyampe depan, jangan dulu berhenti baca lafaz Allahnya. Setuju? Awas nih. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Gitu doang kok. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Ini belum nyampe, Pak. Sengaja saya panjangin, mudah-mudahan ada yang punya penyakit asma lanjut sehat maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, para guru-guru kita semua, terkhusus Bapak Ustadz Zainuddin, kemudian Bapak Ustadz Rashid, dan juga Bapak Ustadz Salihin, Bapak Ustadz Ngadri, dan juga sahibul wasilah Pak Ustadz Nurjan yang sengaja bawa saya ke sini, serta tokoh daripada Masjid Baitul Karim, betul?
Bapak Predi yang semoga Allah tambah-tambah keberkahan, amin. Yang saya lihat wajah beliau mana tadi? Oh ada. Ini kalau saya lihat-lihat wajahnya mirip Jackie Chan, betul? Masya Allah. Saya punya pesan dulu buat sahibul wasilah, sahibul fadilah, Bapak Predi. Rasul bersabda, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan orang lain terhadap kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan. Dalam hadis lain dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pak Bredi, siapa orang, kata Rasul, yang menjadi sesepuh atau menjadi pelopor untuk supaya menunjukkan orang mengadakan acara-acara kebaikan yang seperti ini, maka bagi dia pahala dirinya dan pahala seluruh orang yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah. Makanya kalaulah kita yang hadir pada kesempatan kali ini nanti masuk surga berkah daripada acara Maulid Nabi ini, maka yang paling terdepan adalah ketua panitia. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya banggakan para anak-anak santri tim hadrah yang juga mereka malam tadi mengiringi, ya betul, malam ini juga hadir. Masya Allah, semoga Allah tambah-tambah ilmunya, amin. Yang kalau kita lihat, ibu bapak, kalau biasa saya di Sukabumi itu acara Maulid Nabi yang pukul hadrah ibu-ibu, sehingga kurang semangat bawaannya tuh. Ada acara nikahan tim qasidahnya ibu-ibu, acara maulidan tim qasidahnya ibu-ibu, apapun acaranya ibu-ibu tim qasidahnya, persis teh botol sosro. Tapi Masya Allah di sini anak-anak muda. Lah kan kalau ibu-ibu sono, ini tim hadrahnya apa? Miftahul Huda, ya. Kalau sono tim qasidah namanya Qostuba. Qostuba itu singkatan Qasidah Tua Bangka. Karena yang mainnya ibu-ibu. Mudah-mudahan nih para santri tim hadrah yang tanpan rupawan, yang kalau kita lihat dari pinggir mirip Syahrukan, betul. Dari belakang mirip Salman Khan, betul. Walaupun dari depan kadang mirip Dakota. Semoga semua yang hadir pada tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Terlebih dahulu saya mohon izin ibu bapak, karena ini adalah tempat kedua saya di Sandai. Yang malam tadi kita alhamdulillah bisa ngisi di suraunya Pak Nurjin, surau Al-Hidayah. Makanya kalau kita udah ngisi di dua tempat, saya tuh berasa bahagia banget. Ciri ceramah yang saya sampaikan mungkin diterima insya Allah. Tapi di samping bahagia itu kita ada rasa bingung sedikit ibu bapak. Kenapa bingungnya? Banyak kiai, banyak mubalik, lo kenapa pakai yang ini lagi? Saya masih bingung nih. Nih kita kalau misalkan diilustrasikan, punya karyawan, punya tukang kerja di rumah kita, kita maunya pakai yang itu terus, nggak mau nyuruh yang lain. Mungkin karena kerjaannya bagus atau bayarannya murah. Kalau ndak bagus, ndak murah, mungkin bisa diutang kali ya. Tolong dijawab nih, apa saya dipakai lagi di Sandai untuk yang keduanya? Apa karena bagus apa murah? Alhamdulillah. Ibu-ibu belakang ada yang bilang murah. Apa-apa bu, dikatain murah, yang penting nggak murahan. Dan juga lagian nggak apa-apa dibayar murah,
yang penting nggak dianyuk atau nggak diutang. Betul? Semoga silaturahim saya pada tempat ini, Kecamatan Sandaya, perkumpulan kita semua tidak hanya berkumpul di muka bumi ini alias di alam dunia, melainkan nanti kita bisa berkumpul dalam syurga dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala puja dan puji marilah kita haturkan kepada hadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang karena berkah kudrah dan iradahnya lah kita semua dapat berkumpul bermuajahah walaupun dalam keadaan hujan lebat. Betul? Mudah-mudahan ini hujan merupakan rahmat daripada Allah. Amin. Seperti mana dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sadaqallahu rabbunal azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, Allah turunkan hujan. Di potongan ayat tersebut Allah turunkan hujan dari langit ke muka bumi, hingga hasil daripada air hujan tersebut wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarat. Kemudian tumbuhlah pepohonan, buah-buahan, rizqan lakum, semata-mata rizki bagi kalian semua. Alhamdulillah. Ini semoga yang datang ke tempat ini, baik yang muslim, kalaulah ada saudara kita yang non muslim, walaupun kita berbeda dalam akidah, tetapi tetap dalam satu koridor kebinekaan, negara kesatuan Republik Merdeka. Agustusan ya. Jamaah sekalian, rahmat dan kudrah Allah lah yang membawa kita ke tempat ini. Kalaulah bukan karena hidayah daripada Allah, kita semua tak mungkin yang jauh hadir. Betul? Yang hujan-hujanan bisa nyampe. Betul? Dan tak mungkin kalau tanpa hidayah Allah, saudara-saudara kita yang tadinya non muslim, alhamdulillah bisa menjadi saudara seaqidah. Alhamdulillah. Saya punya bekal nih. Tadi saya ngobrol, Ustaz, alhamdulillah di sini banyak yang baru masuk Islam. Maka saya punya bekal dulu bagi para saudara yang mu'allaf. Siapa orang yang masuk Muslim, entah itu sudah balik atau sudah tua, berapa tahun pun umurnya, yang mana ketika pada saat sebelum masuk Muslim ia sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, tak pernah sholat, tak tahu baca salawat, tak suka mengeluarkan zakat, tetapi begitu ia masuk Islam, maka semua nol dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ini yang dulu sudah masuk Muslim dari ibu bapak kami, mungkin dari mulai umur balik, amal kami sudah dihitung oleh Allah, sudah tak terhitung dosa-dosa yang kami lakukan. Ibu bapak para mu'allaf rahimakumullah, semenjak ibu bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah baru menghitung amal ibadah
dan amal keburukan. Makanya bisa kita hitung. Nih kita mesti minta doa daripada mereka-mereka, Pak. Karena masih bersih insya Allah. Belum lagi ketika sudah masuk muslim. Kemudian ibu bapak karena tidak tahu, belum sempurna keilmuannya, ibu bapak melaksanakan kesalahan, maka Allah mengampuni daripada kesalahan tersebut karena belum tahu. Makanya sering-seringlah berkumpul di pengajian insya Allah. Jamaah sekalian, tak ada jaminan bagi kita yang menjamin diri ini lebih mulia ketimbang yang lain. Yang lama masuk Islam itu belum tentu lebih mulia ketimbang yang baru masuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa annar rajula la ya'mala bi'amali ahlil jannah. Ini kenapa nggak jadi jaminan seseorang baik atau buruk dan masuk surga atau tidaknya? Seseorang telah lama ia melaksanakan kebaikan, amal yang ia laksanakan adalah amal-amal ahli surga, hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'un, sehingga saking getolnya, saking rajinnya melaksanakan amal ibadah, ia sampai berjarak dirinya dengan surga itu hanya satu hasta. Satu siku itu satu hasta ya. Kemudian pada akhirnya wa ya'malu bi'amali ahlin nar, karena ia sombong, karena ia merasa dirinya lebih baik, masuklah setan ke hatinya, berbuatlah amal buruk, maka yang tadinya ahli surga menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Makanya mudah-mudahan yang sudah baik semoga diberikan keistiqomahan, amin. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh cepat-cepat, amin. Yang masih punya rasa bingung semoga diberi kebahagiaan, amin. Yang masih punya utang semoga cepat terbayar, amin. Ibu-ibu kenceng banget ya. Ibu punya utang, Bu? Punya utang, Bu? Mau cepat terbayar? Saya kasih doanya, mau? Apalin, Bu. Ya Allah yang Maha Suci, berikanlah kami rizki, biar utang terlunasi, sisanya tuk nambah. Ustadz mau ya? Bukan nambah istri, nambah yang lain kayak lo kok ke situ. Ibu setuju nggak? Udah pastilah. Makanya kalau ibu nggak setuju suami ibu nambah istri lagi, ibu berlaku yang adil dong sama suami. Ini rata-rata kalau perempuan urusan duit aja semangat tuh sama laki. Pak, ayo dong Pak, jangan diem mulu Pak. Tuh lihat orang lain udah punya mobil baru, Bapak kapan? Pak, ayo dong Pak, laki orang udah bangun rumah gede, Bapak kapan? Tapi yang saya jengkel ibu bapak, kenapa giliran suami orang nikah lagi dia pura-pura nggak tahu tuh? Saya belum dengar tuh seorang istri tahu di Sanda ini yang berkata kepada suaminya, Bapak, no lihat suami orang, istrinya udah 2, Bapak kapan? Nih kayaknya kalau kita punya istri kayak gitu Pak, jangan dulu dikubur kalau belum mati. Ibu mau nggak kayak gitu bilang ke suami? Oh tidak. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau bilang kayak gitu, tambahin dah rasa bingung suami dengan bilang kayak gini, Bapak, kenapa Bapak diem aja? No lihat suami orang udah mati Pak. Kok Bapak masih hidup ya?
Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, Allah buat rumah tangganya sakinah, amin. Yang belum, semoga cepat-cepat dapat jodoh, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, yang semoga dengan berkah membaca salawat kepada beliau kita semua dihapus sebagai umat dan mendapat syafaat, amin ya Rabbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yuk semua baca salawat, siap? Yang bareng ame saya baca salawat semoga masuk surga. Yang tidak baca malah diam semoga masuk angin. Ayo semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawat. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya suara saya agak serak, gak apa-apa ya. Masih terdengar jelas. Di Kalimantan ini doanya saya masih punya sekitar 7 pengajian lagi. Masya Allah, pantas aja orang kata kalaulah orang sudah minum air pawan pasti dia kembali lagi. Kenapa Ustadz Hamdan sering ke Kalimantan? Rupanya bakalan dapat istri. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya diberikan tema oleh ketua panitia. Kita tambahkan cinta di atas cinta, rindu di atas rindu. Saya kira orang Kalimantan gak lebay. Ternyata Masya Allah. Mudah-mudahan betul hadirnya kita di tempat ini merupakan cinta di atas cinta, rindu di atas rindu. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman amana bi wa lam yarani,
Rasul berkata, kebahagiaan yang begitu sangat besar bagi orang yang padahal belum pernah melihat diriku, kata Rasul, tak pernah berbarengan hidup denganku, kata Rasul, tetapi ia tetap beriman kepadaku. Itulah kita, insya Allah. Makanya kenapa iman kita walaupun ibadahnya sedikit, tak rajin-rajin, tapi insya Allah mudah-mudahan ini iman pangkatnya sama dengan para sahabat. Betul? Karena para sahabat keyakinannya, keimanannya sudah tinggi tingkat ma'rifatnya kepada Allah, karena mereka bersama Nabi. Lah kita, Masya Allah, hanya dengar namanya saja, tapi semua orang berkumpul pada malam hari ini untuk mengagungkan kelahirannya. Mudah-mudahan termasuk ke dalam orang-orang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasul, siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di surganya nanti. Pak, mari kita teladani akhlak Rasul. Rasul tuh Masya Allah cinta banget sama umatnya, hingga sebelum meninggal beliau yang dititipin, ummati 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 ma ta'buduna min ba'di. Umatku, umatku, wahai umatku, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada. Masya Allah, umat selalu dititipkan, selalu menitipkan. Dalam riwayat lain, salat, salat, salat. Nggak kayak kita, orang udah sekarat mau mati, itu yang dititipin bukan ibadah, malah bilang kayak gini, mana anakku yang pertama, sini tuh mak punya kebun sawit tuh yang sebelah sono di Sandai sekitar 1 hektar, itu buat kamu ya. Mana anakku yang paling kecil, emak punya tuh apa? Di sini selain sawit apa? Karet. Emak punya pohon karet tuh banyaknya sekitar 2 hektar. Itu buat kamu ya. Mana paman-paman sama bibi-bibi semua kumpul sini. Emak titip belakang kantor kecamatan itu ada tanah luas, jangan diganggu ya, karena itu tanah kecamatan. Ya iyalah, Masya Allah. Rasul tak hentinya seperti itu. Ketika saat sebelum Rasul dicabut nyawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, Rasul berkata, ya Allah, kalaulah seandainya dicabut nyawa, mati itu terasa sakit ya Allah, maka kumpulkan semua rasa sakit umatku ketika dicabut nyawa ya Allah, semua limpahkan kepadaku, biarlah umat tidak merasakan. Masya Allah. Tak sampai situ kecintaan Rasul kepada umatnya. Dalam surah Al-A'la ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, di tafsir Jalalain, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu dan nanti di akhirat akan diberikan sesuatu yang hebat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu Abu ya. Apa kata Rasul? Ya Allah, apapun yang engkau berikan, aku takkan pernah dulu menerima selagi masih ada umatku yang masih di dalam neraka. La arda wa wahidun min ummati finnar. Alhamdulillah. Makanya dalam surah lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala,
kecuali adalah tanda kasih sayang kepada seluruh umat. Tak cuma manusia, Sayyidul Thaqalain, gustinya, rajanya daripada golongan jin dan manusia. Jemaah sekalian, lihat tanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Yang jadi rasul itu 313. Yang wajib diketahui hanya 25. Di antara sekian banyak para nabi dan rasul, hanya syariat baginda Muhammad kita lah yang syariatnya gampang-gampang. Dulu zaman Nabi Adam, siapa umat Nabi Adam, begitupun Nabi Adam sendiri, di mana berlaku dosa, maka jikalah mau bertobat itu mesti di kota Mekah. Gak bisa di tempat lain, Pak. Ayo, kalau masih ada syariat baginda Nabi Adam, masih ada nih orang sandai, jikalau berbuat dosa ingin bertobat minimal harus punya uang 25 juta buat umrah. Betul? Masya Allah. Belum lagi orang-orang yang pergi ke Mekah itu berlarian menuju satu batu warna hitam yang disebut dengan Hajar Aswad, di mana setiap orang yang bisa mengecup Hajar Aswad tersebut, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Tapi nggak semua yang umrah bisa ngecup Hajar Aswad, ibu bapak. Hanya orang pilihan. Nih tanya kepada para hujjaj, para haji yang sudah naik haji, susah untuk menuju Hajar Aswad. Hanya orang pilihan yang bisa mengecup Hajar Aswad. Saya ketika umrah pertama itu punya kerabat jemaah. Ini orang kayaknya orang pilihan, Pak. 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah, itu 7 kali mengecup Hajar Aswad. Subhanallah. Karena dia punya kelebihan, badannya kecil, kulitnya hitam, tenaganya gede. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Sistemnya gini, Pak, ke hanap ke bawah. Habis gitu dia kayak curut tuh, guruduk. Nanti pas dekat Hajar Aswad pecenghul, 7 keliling dia kayak gitu. Pas habis itu udah tahallul, dia nanya, Ustaz, kenapa ya, Pak? Itu Hajar Aswad keseringan saya kecup, jadinya kayak busa ya. Lah aing ngenyoy teh naon bahasa Indonesia, Pak? Empuk ya. Wah, masa Hajar Aswad empuk? Itu kan dari batu. Bener, Tad. Tadi gimana ngecupnya? Pokoknya gini, Tad, saya ke bawah keliling, pas bangun itu gelap, Tad. Udah aja tuh saya cium. Rupanya dia bukan ngecup Hajar Aswad, tapi masuk ke rok orang Arab. Aduh, ada aja nih jemaah. Untung bukan umrah wajib. Masya Allah Rabbuna Karim. Ibu, untuk bertaubat tak perlu datang ke kota Mekah, apalagi ongkos umroh mahal. Saya pengen ngecup Hajar Aswad tapi belum punya ongkos buat umroh. Ibu cukup datengin suami, sekali ibu tatap wajah suami dengan penuh rasa cinta, maka dosa-dosa ibu diampuni oleh Allah. Suka gitu nggak, Bu? Ibu menatap suami. Nih saya bilang, istri solehah tuh belum tidur jika suami belum tidur. Kalau suami udah tidur, dia tatap wajah suami tuh, ya Allah, jelek banget ya. Ibu nggak bisa ngecup Hajar Aswad di Mekah. Ibu punya suami, kecuplah kening suami. Maka mengecup kening suami sama pahalanya dengan mengecup Hajar Aswad. Dosa-dosa ibu yang kecil diampuni insya Allah. Udah deh, hasil maulid nih, ibu pulang ke rumah.
Habis gitu kebetulan suami nggak ikut ngaji, dia lagi tidur, ibu kecup deh keningnya. Wah. Kata si Ustadz, sekali kecup dosa diampuni. Bagaimana kalau terus menerus ya? Boleh, wong suami kita kok. Ibu ambil tuh kepalanya, simpan di lahunan ibu, kemudian ibu kecup. Paling suaminya bangun, lo pulang ngaji jadi gila gini lo. Nggak apa-apa, saya ngaji kayak gini nggak apa-apa. Maklum ya Pak Ustadz, kalau anak muda kan suka gurau. Tapi mudah-mudahan gurau ini hanya semata membuat ibu bapak supaya nggak ngantuk. Karena jemaah pengajian tuh kan kalau hadir di pengajian persis nasi paket komplit. Kenapa disamain dengan makanan? Coba kita lihat. Kalau kita beli nasi paket komplit, nasinya ada, ayamnya ada, lalapnya ada, sambalnya ada, serba ada. Ini persis nih, dari belakang sampai depan nih, rupa-rupa tingkah jemaah. Ada yang nyender kayak ngelamun banyak utang, ada. Ada yang kakinya udah dirobah-robah kayak keram, ada yang dari tadi yang belakang tunggak tengok cari makanan, ada. Tapi biarlah pengajian pada malam hari ini jemaahnya serba tingkah, tetapi dalam satu koridor, li'i'la'i kalimatillah bibtigha'i mardatillah, hanya semata mencari ridho Allah subhanahu. Tapi mohon maaf nih para kesepuhan, para kiai, ini biasanya kan yang ngasih tausiah tuh dari orang tua ame anak, betul? Biasanya dari guru ke murid, dari atas ke bawah. Ini kebalik. Ternyata yang ngasih tausiah tuh dari anak ke bapak, dari murid ke guru. Makanya mohon maaf nih apabila ada kata-kata dan laku lampah saya yang salah, nih kira-kira jemaah bakalan marah nggak? Jawab semua, kalau saya salah marah nggak? Bakalan pulang nggak? Mau terus di sini ya? Bakalan pulang nggak? Pulang. Nggak bakalan marah, betul? Ngongkosin nggak? Hadirin sekalian, saya ketika ditelepon oleh Sohibul Wasilah untuk mengisi acara di Kalimantan, nggak pakai mikir ongkos, siap berangkat. Ngapain saya mikir ongkos? Wong yang harus mikir panitia yang ngundang. Makanya mudah-mudahan rizki yang telah dilimpahkan untuk pengadaan acara Maulid Nabi ini, semoga Allah ganti, tak hanya nanti di akhirat, di dunia Allah lipat gandakan rezekinya. Allah salehahkan anak-anaknya, Allah sadarkan suami-suaminya, dan semoga istri-istrinya pun semakin sedikit bicaranya. Pak, kalaulah kita dipinta patungan buat maulid, yang semangat Pak. Karena macam-macam sedekah tuh ada yang dibalas dengan 1:10, itu ngasih sama fakir miskin. Ada yang 1:1000, bahkan ada yang 1:700. Sedekah apa? Inilah. Mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin
perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, bangun masjid, rehab surau, bangun pesantren, ngadain acara maulidan, rajaban, apapun itu asal atas nama ajaran syiar agama Allah, maka bagaikan orang yang ia menanam sebuah biji. Dari biji tersebut tumbuhlah 7 dahan. Dari 1 dahan tumbuh 100 buah. Mari kita kalikan hadirin. 1 kali 7, 7 kali 100, 700. 1 kebaikan untuk Maulid Nabi dibalas dengan 700 kebaikan. Di depan kita ada 1 botol aqua. Kalaulah orang tersebut yang nyumbang Maulid Nabi dengan 1 botol aqua, Allah balas dengan 700 botol. Tar dulu. 1 botol dibalas 700 botol. Loh kok jadi botol? Ntar kita di akhirat jadi tukang galon. Ini gimana nih? Nih ada lengkeng. 1 biji lengkeng yang disedekahkan untuk Maulid Nabi, maka dibalas dengan 700. Awas lengkeng lu. Kebaikan. Makanya habis Maulid yang sedekah makin berkah, amin. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjut. Iya, saya ini mau lanjut, bukan nanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggantilah syariat Nabi Adam yang mesti bertobat di kota Mekah. Datang syariat Nabi, siapapun di antara kita selaku pendosa, setiap hari melakukan durhaka, ketika ingin taubat dari dosanya kepada Allah, dimanapun, kapanpun, silahkan bertobat. Allah pasti menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Nih Bu, Pak, orang tuh Senin ia berdosa, Selasa taubat, Allah terima taubatnya. Rabu udah dosa lagi, Kamis ia taubat, Allah terima tobatnya. Jumat udah main judi lagi, Sabtu ia tobat, Allah terima. Allah nggak ada batas dalam memberikan ampunan. Berbeda dengan makhluk. Awas lo, 1 kali ku maafkan, 2 kali ku ingatkan, 3 kali tak ada maaf bagimu. Woi. Allah tuh terus mengampuni. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang kembali daripada perbuatan buruknya. Li'anna ta'iba minad dhanbi kaman la dhanbalah. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa kemudian ia bertaubat kepada Allah, maka ketika diterima taubatnya, kaman la dhanbalah, persis seperti orang yang nggak punya dosa, insya Allah. Jamaah sekalian, makanya kita jangan terlalu mencaci maki terhadap pendosa. Kewajiban kita adalah mengingatkan, mengajak dia terhadap kebaikan, bukan menjudgment, memberikan hukuman. Nih orang ahli neraka nih. Makanya jangan kenceng-kenceng sama orang lu ya. Di saya Sukabumi ada ustadz keras banget. Tegas boleh, keras jangan. Pokoknya lu gitu neraka, lu gitu neraka. 1 minggu jemaah bubar. Udah deh, gue nggak kuat ngaji di situ. Kenapa? Neraka mulu. Sampai terkenal ustadz neraka. Masya Allah, saya punya sebuah kisah. Suatu saat saya dengar ceramah seorang Habib. Mau tahu Bu? Pak, mau tahu Pak? Kata Habib tersebut berkata,
ketika saya setiap hari berbarengan dengan seorang pemabuk yang setiap hari saya lihat dengan mata kepala sendiri, ia selalu bermabuk-mabukan, sehingga sering terlihat orang tersebut itu merangkak. Orang tersebut sering merangkak di jalan kereta api. Ditanya, lagi ngapain loh? Ini mau benerin genting, kok tarajinya tangganya panjang amat ya. Dia kira jalan kereta tangga karena sering mabuk. Bersama temannya mabuk-mabukan, kemudian dia terdapat perselisihan. Kata yang satu, itu bulan apa matahari ya? Bulan kayaknya. Matahari ah. Bulan, lu lihat matahari. Udah, kita jangan berantem, kita tanya sama yang lewat. Ada orang lewat tuh, kata dia, Pak, apa itu bulan apa matahari ya? Apa yang kata yang ditanya? Mohon maaf, saya orang baru di sini. Ternyata yang ditanyanya pun mabuk sama. Apa kata Habib? Berhari-hari saya menyaksikan perbuatan mabuknya, tapi suatu saat saya jalan bareng dengan pemabuk tersebut. Kemudian di depan ada sebuah lorong, yang mana di lorong tersebut terhalang oleh satu pilar sepanjang 2 meter, yang mengakibatkan Habib mesti berpisah tuh sama pemabuk tersebut. Habib ke sebelah kanan, pemabuk ke sebelah kiri. Kata Habib, ketika saya bertemu lagi setelah melewati pilar tersebut, maka haram bagi saya untuk mengungkit perbuatan buruknya. Haram bagi saya untuk mengungkit lagi perbuatan mabuknya. Karena kenapa? Saya nggak tahu ketika kita berpisah pada pilar tersebut, ini si pemabuk ngelakuin apa. Siapa tahu dia beristighfar, sadar akan keburukannya, kemudian Allah terima taubatnya, maka ketemu di depan, derajat saya jadi lebih rendah daripada pemabuk tersebut. Masya Allah. Ngerti maksud saya? Kalaulah seorang Habib saja yang setiap waktu, setiap hari menyaksikan perbuatan mabuk dari seorang temannya, hanya karena terhalang oleh 2 pilar dalam jarak beberapa detik saja, ia sudah tidak mau lagi mengungkit perbuatannya. Apalagi kita yang tiap hari kita nggak suka nguntit-nguntit tetangga. Ini mah orang tahu keburukan tetangga tahun lalu, tahun ini masih aja dia ingat. Sampai-sampai tetangga dulu ia orang buruk, sekarang dia jadi orang mulia. Timbullah rasa hasud pada temannya. Temannya bilang, gua tahu modalnya, gua tahu dulunya orang seperti apa. Jangan begitu. Kadang orang tuh sekarang suka sibuk mikirin tetangga. Ada yang kayak gitu, Bu. Ini biasanya kalangan ibu-ibu nih. Tetangga beli motor, dia masuk rumah sakit, gak seneng lihat orang maju. Harusnya berdoa, ya Allah, kapan saya akan seperti orang tersebut maju. Begitu. Tetangga beli termos, sini tahu termos? Tetangga beli termos, dia yang kepanasannya. Tetangga beli setrikaan, dia juga yang panasnya. Giliran tetangga beli parabola, dia beli paramek, obat pusing. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan hukukul jiran, hak-hak dalam ketetanggaan. Jangan yang dibangga-bangga itu anak doang, Bu. Ingat jasa tetangga, betul. Ini ada ibu-ibu yang datang ke warung itu cuma beli bawang 5.000, tapi ngobrolnya sejam. Ngapain tuh? Muji-muji, menyanjung-nyanjung anak. Oh, anak saya. Walaupun saya tukang uduk. Tahu nasi uduk, tahu?
Saya kerjaan walaupun sebagai tukang nasi uduk, alhamdulillah anak saya sekarang yang satu di Universitas Pajajaran, yang kedua di Universitas Gajah Mada, yang ketiga di pesantren. Ngapain tuh? Ya sama kayak saya dagang uduk. Tetangga dia lupa. Saya mau ngajak berpikir kepada semua. Jikalau kita punya anak kerja di pemadam kebakaran di Pontianak, tengah malam naudzubillah ibu bapaknya rumahnya kebakaran, yang paling pertama kali ikut manyuran teh naon? Nyiramin. Riwo ikut berjibaku nyiram. Yang pertama kali berjibaku itu anaknya apa tetangga? Jawab yang keras, anak apa tetangga? Anak kita kerja di sini. Ada rumah sakit terkenal, rumah sakit apa? Pontianak ada rumah sakit? Rumah sakit Antonius. Anak kita kerja di rumah sakit Antonius Pontianak. Tengah malam ibu bapaknya muntaber sampai pingsan-pingsan. Yang pertama kali keder tuh anaknya yang di Pontianak apa tetangga? Hebat tetangga ya. Lanjut, anak ibu bapak menjadi inspektur kepolisian umpama di Jakarta, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Tengah malam naudzubillah rumah ibu dan bapak kena maling tuh, kemalingan. Yang pertama ngurusin tetangga apa anak? Pulang ngaji dari sini kita dikejar anjing, yang ngejar siapa? Yang ngejar siapa? Iya, masa tetangga? Tetangga disangka. Makanya kata Rasul, ketika anda semua membuat sayuran atau makanan, fa'akfiru ma'aha, banyak-banyakin airnya. Kalaulah sayur yang kita masak itu tercium ame tetangga, nah kita kasih dah apanya? Tuh kan orang pelit gitu. Rasul nggak bilang ngasih airnya loh pak. Rasul bilang banyakin airnya. Lo bapak dan ibu yang dikasih airnya. Emang kalau udah watak pelit gitu dah. Orang tuh kalau misalkan dermawan namanya terus dikenang, betul? Waduh, pada waktu zaman Bapak Predi, waduh, pada waktu zaman Ustadz Nurjen, waduh, zaman Bapak Haji Anu, itu terkenang namanya karena kedermawanannya. Tapi lihat kalau orang pelit, belum mati, orang udah doain cepat mati. Sekali mati, nggak ada yang mau ngurus. Diurus pun dengan penuh nafsu dan rasa marah. Lihat yang nginjak kuburannya, mati juga lu, rasain lu. Makanya sering berbagi ya, insya ma min yaumin yusbihul abdu, tidaklah ada sebuah hari di mana seorang hamba ia masuk waktu pagi-pagi, illa malakani yanzilani, terkecuali setiap pagi itu turun dua malaikat yang Allah utus. Untuk apa? Untuk berdoa. Bagaimana doanya? Malaikat yang pertama ia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah harta kembalian, berikanlah balasan bagi orang yang pada hari ini ia bersedekah. Tetapi jika orang pelit, kikir, kedekut, keket bengkene, mereket jahe, mereke hese, buntut kasiran, kata orang Sunda, orang tersebut didoakan oleh malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, semoga engkau memberi kerusakan terhadap hartanya. Na'udzubillah.
Masih sanggup dengar ceramah? Masih sekitar berapa jam lagi nih? Sekarang jam berapa, mohon maaf? Jam 9. Selesai sampai jam berapa nih? Jam 12. Itu bukan pengajian, namanya penyiksaan. Nggak apa-apa, saya capek. Ibu, biarin saya capek, biarin. Kenapa sebab? Tuh yang pojokan nyaut, ya kan dibayar kan? Sekuatnya saya aja ya. Doakan mudah-mudahan setelah berkah ceramah dari sini saya kembali sehat, amin. Ini sebetulnya sedang sakit. Asar tadi saya masih dipijit, masya Allah, nggak kuat berjamaah asar dan maghrib. Alhamdulillah isya tadi dikasih madu dan dipijit pakai minyak, sekarang agak lumayan. Mudah-mudahan besok pulang ke Sungai Melayu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah saya yakin dari sekian lebih daripada 40 orang yang hadir di tempat ini, jikalau berdoa maka Allah akan mengijabah salah satu di antara kita, amin. Hadirin rahimakumullah. Masih sekitar kecintaan Nabi kepada kita, yang mana kita harus lebih cinta kepada Nabi. Walaupun cinta Nabi itu nggak bakalan tersaingi oleh umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat datang ke negeri Taif, beliau berdakwah. Kalau sekarang dakwah nih dikasih hotel, dikasih bayaran, makan gratis, masya Allah. Tapi Rasul dulu datang dengan modal sendiri. Apa yang beliau dapatkan? Lemparan batu dan kotoran unta. Sampai Rasul bercucuran darah pada bitisnya, naon? Paha Rasul sampai ke bawah lutut tuh berdarah. Malaikat Jibril saja yang tidak memiliki nafsu pada waktu itu turun kepada Rasul. Ya Rasul, harus aku apakan warga Taif nih yang tidak sopan kepada Anda? Apakah harus saya runtuhkan gunung atau kasih batu dari neraka? Apa kata Rasul? Jangan ya Jibril, fa innahum la ya'lamun. Mereka semua belum tahu apa yang saya dakwahkan. Biarkan saja, tidak ibu bapaknya, mungkin anak cucunya. Masya Allah, sekarang negeri Taif itu negeri paling subur. Pemasok sayurannya di Mekah dan buah-buahan itu Taif. Alhamdulillah. Belum lagi dikatakan dalam kitab debat sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau sallu alaihi, barang sallu alaihi. Yadahu tazharu barakatuhu ma fil mata'imi wal masharib, qalbuhu la yaghbulu wa la yanam, walakin lil khidmati ala ad-dawami muraqib, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Allahumma salli. Akhlak Rasul, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Walaupun mata tertutup tapi hati masih tetap hidup. Kalau orang Jawa kata turu-turu ojo lali, netra turu ati tanghi madhep maring Allah. Apa Pak Iwan ketawa? Kalau salah mohon maaf ya. Rasul tuh tidurnya hatinya tetap madhep kepada Allah. Lah kita jangankan tidur, sedang bangun saja hati kita belum tentu kepada Allah, betul? Makanya kenapa orang-orang dulu keyakinan didahulukan.
sehingga apapun yang ia baca itu bisa menjadi obat. Kata uyut saya, uyut tuh bapaknya kakek. Dia bilang orang-orang dulu kalau jampe itu apa? Ngobatin ya. Kalau ngobatin orang pakai bismillah, bismillahnya pun gua bener bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang meriang sehat, yang kesurupan sadar, yang sakit sembuh. Orang sekarang padahal serba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syafi'i ishfi mardana Allahumma ya kashifal kurub ya satarul uyub ya qadiyal hajat. Terus serba dibaca. Habis ditiup yang sakit mati. Saya mau tanya nih supaya paham. Apa penyakitnya yang bandel atau obatnya yang nggak manjur? Ayo. Saya kira obatnya yang nggak manjur. Karena kenapa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Masya Allah, keyakinannya dulu. Maka insya Allah kalau iman kita nggak goyah, hidup kita akan terus mendapat hidayah sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Lanjut. Tadi oleh saudara Kang Iwan yang membaca ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu dan tinggi, dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakin terdapat suri tauladan yang begitu baik di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu gini Bu, Pak. Rasul itu makhluk yang bisa memberi contoh juga jadi contoh. Lah kita kadang memberi contoh bisa, tapi jadi contoh susah. Betul apa tidak? Contohnya nih, ketika kita nonton bola, ada yang suka bola di sini? Nonton bola, nih orang udah bawa bola ke depan gawang. Bukan gitu, Dodo. Ini pemain bola kalau tahu kita ngomong gitu, dia keluar dari TV. Amel lu dah. Kadang kita memberi contoh bisa, tapi susah untuk jadi contoh. Kalau kita yang main bola, ada buat lari, nggak ada buat nendang. Ada tenaga buat nendang, nggak bisa buat lari. Betul. Rasul itu makhluk pemberi contoh dan jadi contoh. Sekarang musim corona dan masih dalam koridor PPKM, itu belajar semuanya di mana-mana online. Betul? Apa? Ada yang salah? Betul, online. Apa yang benar? Online. Siapa yang ngomong tadi? Saya kan? Mulut siapa? Terserah saya dong, masalah buat lu. Belajar online semua. Nih anaknya nih sering mendapatkan PR pekerjaan rumah yang ia kerjakan di rumah. Anaknya tahu Pak, kalaulah ada PR, ia mau bertanya kepada ibu bapaknya, dia pilih-pilih tuh pelajarannya. Matematika, kimia, fisika, biologi itu nggak bakal nanya sama orang tua. Wong tiap hari orang tua di pohon sawit. Dia tahu bapaknya nggak bakalan tahu. Tapi masalah ilmu agama, anaknya berpikir, masa si emak nggak tahu, masa si ibu nggak tahu. Kan dia juga sering ke pengajian. Cung, yang sering ke pengajian, cung. Ini kita lagi apa? Ya udah ngacung semua. 1, 2, 3. Oh hebat, persis anak TK. Mau aja dikibulin. Hadirin rahimakumullah. Anaknya nanya, "Ma, ini ada pertanyaan, Ma. Siapa kakek daripada Nabi Muhammad?"
Emaknya bengong, siapa ya? Yang dia tahu kakeknya. Kalau nenek itu nggak tahu. Nenek Nabi siapa, Mak? Lo tong, ngapain gua sekolahin kalau masih nanya sama orang tua lo? Padahal bilang aja nggak bisa. Betul nggak? Tapi si Otong melawan. Emak ada gitu. Otong disekolahin, Otong harus ke pengajian. Lah emak nggak suka ke pengajian. Apa kata emaknya? Tong, lo jangan gitu sama orang tua lo. Sesoleh apapun, sepintar apapun kamu dalam bidang agama, tetap surga itu ada di telapak kaki emak, Tong. Karena dulu emaknya nih pernah dengar sebuah lagu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Padahal maknanya bukan lempeng kayak gitu. Itu masih mesti ditafsirin. Lah namanya anak kan lempeng aja gimana dari orang tua. Dia ngobrol sama temannya. Bro, apa Tong? Gua bingung nih. Bingung apa Tong? Kata emak gua, itu surga ada di telapak kakinya. Ah yang bener Tong. Iya. Udah lu lihat? Belum sih. Lain kali lihat dong. Betul nggak ada tuh. Akhirnya si Otong pulang ke rumah, emaknya lagi nonton TV. Dia usap-usap sambil diliatin tuh kaki emaknya. Ma, apa Tong? Geli Tong? Ma, ini katanya surga di sini. Loh kok surga pecah-pecah, Ma? Kalau kaki emaknya pecah-pecah apa namanya tuh? Kalau di Sunda namanya roromehun. Kalau di sini mungkin bahasa Indonesianya perpecahan antar suku. Hadirin sekalian, emaknya bilang, "Diam lu Tong." Tapi si Otong belum sampai rasa penasarannya. Akhirnya diangkat kaki emaknya, kaparengan. Kebetulan emaknya nggak pakai celana dalam. Si Otong melotot sambil nunjuk ke hutan pohon sawit. "Mak, itu kali surga ya." Emaknya langsung bangun. "Diam lu Tong." "Bukan, itu surga bapak lu." Betul apa tidak? Masya Allah Rabbuna Karim. Nggak bakal sih nyampe kayak gitu, nggak bakal. Tapi kalaulah orang tua tidak menjadi contoh, mau ke siapa anak ini nurut. Makanya al ummu madrasatul ula. Sudah, tema tentang menambahkan rasa cinta di atas cinta dan rindu di atas rindu. Tema terakhir saya akan bawakan tentang kekompakan. Karena saya berharap sebagai hasil dari ceramah ini yang muslim semakin solid, amin. Yang saudara kita non muslim itu tetap berbaur dalam kehidupan sosial, amin. Insya Allah, janganlah ada dusta di antara kita. Hadirin sekalian, karena yang namanya berkumpul berjamaah berbarengan, kata potongan hadis Rasul, wal jama'atu rahmatun, berkumpulnya orang-orang, berjamaahnya manusia itu semata-mata rahmat, tanda kasih sayang. Nih kumpul enak apa tidak? Ada pasir satu truk dikerjain sama satu orang, itu 1 minggu belum tentu beres, betul. Tapi satu sandai turun berjibaku, gotong royong, ambil pindahin pasir tersebut, 1 jam selesai, betul. Kita nih kalau nonjok orang pakai gini, kalau bukan ahli silat nggak bakal bisa. Tapi kalaulah disatukan, wah, kerbau pun kalah, hadirin. Makanya siap kita bersatu, siap kita bersatu, siap tetap istiqomah, mau dirahmati Allah, mau masuk surga, mau mati.
Ibu-ibu di belakang kelepasan. Mau rahmat Allah? Mau. Masuk surga? Mau. Mati? Enggak deh. Bu, saya mau tanya, kenapa takut mati? Lo kok nggak mau mati? Orang buat masuk surga itu mesti mati dul. Jangan kita takut. Yang kita takutkan, takut mati ini dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin sekalian, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi tentang kekompakan dan hidup dalam gotong royong. Mohon maaf, saya kasih nama saja. Dalam anggota badan kita itu ada sebuah anggota badan yang saya kasih nama si otong. Apa? Di mana diamnya si otong? Itu suka dicelanain. Keluarnya tiap malam Jumat. Karena malam Jumat malam sunat. Ya kan malam Sabtu wajib kan. Lihat kelakuan si otong, Masya Allah, jengkel kita lihatnya. Suatu saat kaki ini kena batu atau apa kek, luka, sakit, tangan ikut ngusapin, mata keluar air mata, ini hidung, ini ikut niupin. Semua anggota badan merasakan sakitnya yang ada pada kaki. Di saat anggota badan lain yang merasakan sakitnya kaki ketika ketiban apapun, coba lihat si otong lagi ngapain. Bisa dipahami? Ini kepala ketiban kayu ampe benjot segede bola atau segede telur. Diusapin, aduh, ini nangis, ini keluar air. Masya Allah, semua ikut merasakan sakit. Si otong lagi apa? Si otong tuh hidupnya tawadu, diem aja tuh. Tapi giliran malam Jumat si otong punya hajat, punya kemauan, seluruh anggota badan mesti ikut, tangan mesti ikut, kaki pun mesti ikut, ini kepala mesti gudal gadil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mak, Bu, ibu ingatnya si otong mulu nih. Dengerin, saya belum selesai. Maka kalaulah disandai ada orang, ada masyarakat yang ketika orang bergotong royong, ia diem. Yang ketika orang kerja bakti, ia berpangku tangan. Tapi giliran dia punya hajat, dia punya kemauan, seluruh sandai mesti ikut acara dia. Dasar si mohon maaf kepada Pak Otong. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Maknahu wallahu a'lamu bihaqiqatil murad wa bihaqiqatil ibarah. Itu kata Allah, kalaulah seandainya ahli negara, pengisi kampung, sesandai, sekecamatan Sandai semua kompak, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, berjamaah subuhnya udah seperti sholat Jumat. Jangan dikebalik, sholat Jumat kayak sholat subuh.
Maka tagih kalau semua sudah bersatu iman dan takwa kepada Allah, tagih janji Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit. Wal ard, dan Allah keluarkan keberkahan dari bawah bumi. Alhamdulillah. Pak, berjamaah bukan hanya dalam sholat. Rasul tuh sering berbarengan makan bersama sahabat. Kita suka makan bareng. Ibu suka makan bareng suami, Bu? Suka ya, kadang-kadang. Suka disuapin nggak suami? Suapin dong, Bu. Ambil nasi. Ayo Aa, ayo Papa. Ini kalau suaminya banyak uang kayak gitu. Ayo Papa, mau mamam dulu, mau memem dulu. Papa mau ngopi dulu, mau pipi dulu. Giliran suami nggak punya uang, tengah malam si ibu tidurnya tengkurap. Sebelum tidur pakai celana 3 lapis, lapis ketiga celana lepis. Celananya pun pakai sleting, sletingnya pun digembokin, gemboknya pun dikunciin, kuncinya pun diumpetin, kuncinya pun diumpetin. Susah suaminya mau buka celana istrinya, sampai tidur kagak bisa-bisa tuh. Tapi Allah Maha Adil. Allah balas pada saat subuh. Si ibu pas waktu mau buang air besar kuncinya hilang. Rasain dah lu. Akhirnya kebablasan di celana. Bu, Pak. Istri harus menjadi pembawa suami ke surga. Subuh-subuh suami belum bangun, ibu deketin, ibu bangunin. Tapi banguninnya pakai adab ya. Jangan keras-keras, karena suami pemimpin kita. Betul? Pakai adab. Kita pegang palanya, deketin telinganya. Bapak, cepet bangun, Pak. Kira-kira suami bangun nggak? Bangun nggak? Bangunlah, dia kira kunti. Ini bangunin suami nggak punya kesopanan. Pak, bangun, Pak, bangun. Jangan salahin suami, pas bangun langsung ke WC, ambil air di atas ember. Mana yang kebakaran? Harus sayang ya. Semoga pulang dari sini yang suami istri semakin pada sayang. Amin ya Rabbal. Rasul sering bareng-bareng di luar berjamaah sholat, yakni makan. Makanya terdapat dalam kitab Taisirul Khalaf itu adab Rasul ketika makan. Adabnya, satu, ketika Rasul saat sedang makan bareng bersama orang lain, adab yang pertama, sopan santun yang pertama, jangan dulu bangun sebelum orang beres. Kasihan. Nanti orang masih mau, kita udah berdiri, dia malu, takut disangka rakus. Satu, itu akhlak. Yang kedua, kata Rasul, kul mayali. Kalau saat sedang makan bareng, makanlah sesuatu yang ada di depanmu. Jangan sampai engkau berpanjang tangan mengambil bagian di hadapan orang. Ini ustadz depannya, dia mau buah, dia mau makan daging, sampai ketek ke hidung ustadz. Gak sopan. Kalaulah di depan Pak Ustadz itu daging kerbau, di depan Pak RT itu merupakan sop ayam, nah depan kita sambal sama timun. Itu kalau kita merujuk pada akhlak Rasul, jangan kita ngambil daging dan sop, makan aja tuh sambal ame timun sebelum bibir Anda membesar. Tapi kan kita mau daging, kita mau sop, pakai akal. Kita ambil tuh timun ame sambalnya, kepisin, ke piring.
kita sodorkan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nih, Pak RT mau nih. Masa Ustadz nggak nawarin daging kerbau? Setelah ini mau dong Tad. Yang penting pakai politik. Hadirin rahimakumullah. 1 jam lewat saya berbicara. Apa kita masih sanggup? Soalnya saya takut nggak kembali lagi ke Sandai. Masih sanggup? Untuk supaya menggugah rasa semangat pengajian kita bareng sama tim hadroh dulu untuk melantunkan salawat. Setuju semua? Setuju? Yuk, mangga tim hadrohnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami semuanya ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada maulaya salli wa sallim daiman abada khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim semuanya ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha al-karami sekali lagi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al semuanya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ni wadaraji abbatayyaji ratal alamin ya ubailal judi wal karami semuanya ya Rasulullah ya Rafi' ashani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi. Sebut semua bareng-bareng Nabi Muhammad. Kekasih kita panutan kita junjunan kita tauladan kita Muhammad bareng-bareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyam Allah Allah atfatayyaji ratal alamin
baik. 4 bekal sebagai materi terakhir. Kenapa kita semua melakukan atau merayakan perayaan Maulid Nabi? Sebelumnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Kenapa ya Rasul engkau selalu berpuasa setiap hari Senin? Rasul menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Karena hari Senin adalah hari kelahiran saya, kata Rasul. Kalaulah Rasul pada hari kelahirannya memperingati dengan cara berpuasa, maka samalah kita berkumpul pada malam hari ini, insyaallah sama-sama ibadah. Amin ya rabbal. Makanya sunnat bagi kita itba kepada Rasul. Ketika datang hari lahir kita, sunnah berpuasa. Sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Rasul pun seperti itu. Yang lahir hari Senin puasa Sen, yang lahir Selasa puasa Selasa, begitupun Rabu Kamis. Tapi ada ilmu sedikit. Bagi orang yang lahir hari Jumat seperti saya, itu kalau mau puasa sunnah pada hari Jumat, jangan cuma Jumat doang, makruh. Maka harus dibarengi dengan hari yang lain, baik itu puasanya Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Jelas? Jelas? Makanya ulang tahun tuh Pak, bukan cuma hiburan, puasa. Ini malah hiburan gak karuan. Hiburannya datengin tuh anak-anak tetangga, pada pegang balon semua, siapin kue, atasnya lilin. Betul. Dia suruh baca doa dengan lagu tuh anak-anak tetangga. Ayo ada semua tepuk tangan. Panjang giginya, panjang giginya. Ngapain sih? Mending kita bersedekah, supaya sedekah kita sebagai tanda syukur, maka umur kita ditambah. Setuju? Ustadz, kita kan pengen hiburan yang islami dong. Nih ada tim hadroh. Insya Allah kalau yang ngehiburnya tim hadroh, minimal dia ucapin doa. Bagaimana doanya? Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk alfa mabruk, yaumi ladik mabruk. Kalau kayak gitu enak apa tidak? Enak kalau yang nyanyinya enak. Tahu tuh kalau suami kita yang nyanyi, mabruk alfa mabruk. Udah. Jamaah rahimakumullah. 4 hal yang mengakibatkan maulid ini diberi pahala. 1. Ijtima'un nas, berkumpul bersama-sama. Apa kita berkumpul kayak gini bersilaturahim bagus apa tidak? Bagus. 1. 4 ya. 2. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan tadi sebagian ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kira-kira baca Quran bagus apa tidak? Bagus. 2. 3. Wa riwayatil akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Dibacakan pada kumpulan maulid tersebut kisah-kisah suri tauladan Rasulullah yang dikemas melalui kitab Maulidud Deba, Sintud Durar, Al-Berjanji, ataupun kitab-kitab yang lainnya. Maka kita berbarengan tadi mahalul qiyam membaca marhaba kepada Rasul. Bagus apa tidak? Bagus. Yang keempat, thumma yumaddu lahum, kemudian diberikan makanan-makanan yang telah disiapkan bagi mereka yang menghadiri acara. Simatu yakuluna, kemudian mereka memakan semua apa yang telah disajikan. Wa yansarifuna min ghairi ziyadati ala dzalik, kemudian pulanglah setelah mendapatkan berkat. Ada berkatnya? Ada berkatnya? Kira-kira dapat berkat bagus apa enggak?
Oh bagus. Itu cirinya kok habis maulid tandanya berkat. Betul. Maka 4 hal tadi yang melandasi maulid kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kalau mau balik nadanya udah kayak gitu, tandanya apa? Udah capek. Hah? Udah capek? Bukan, lapar. Hadirin rahimakumullah. Tapi saya mau cerita lagi, satu lagi nggak apa-apa nih. Dalam sebuah riwayat ada Ummu Kulsum yang ia cintanya kelewatan kepada Rasul. Mau laksanain maulid, nggak punya uang. Dia cuma punya anak wanita, perempuan satu-satunya. Sampai terbersit dalam pikiran Ummu Kulsum, "Dek, Umi mau maulid Nabi, tapi nggak punya uang. Apa kamu mau Umi jual? Dan hasil penjualannya Umi pakai untuk maulid Nabi?" Maklum, ibunya solehah, anaknya pun begitu. Beda dengan anak kita. Adek mau dijual, bapak gua jual. Akhirnya anaknya dijual. Setelah dijual, hasil penjualannya dipakai untuk mengadakan makanan. Dalam acara maulid Nabi, dia undang semua tetangga-tetangga. Tetangganya suudon, karena berpikir Ummu Kulsum itu adalah wanita yang melarat orang miskin. Ummi Kulsum mau maulid Nabi, kita diundang, mau dikasih makan apa? Paling dikasih air doang, persis kayak di depan ini. Ini air sampai banyak gini Pak. 1, 2, 3. Ini kiai apa yang mau jair nih? Nggak apa-apa deh. Masya Allah, setelah Ummu Kulsum menjual anaknya, kemudian ia hasil daripada penjualannya dipakai maulid Nabi, tapi tetangganya nggak pada datang. Dia nangis kepada Allah, "Ya Rasulullah, aku sudah berkorban untukmu ya Rasul, tapi mana balasan dari tetangga-tetanggaku? Ya Allah, kalaulah seandainya apa yang aku lakukan ini baik, maka tunjukkan keagunganmu ya Rasul, detik ini juga." Setelah itu datanglah ada seorang yang tampan rupawan, memakai baju serba putih. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia buka tuh, "Ya Allah, siapa Anda?" Di belakangnya banyak orang-orang yang serba putih. Kata orang yang ditanya, "Ana Muhammad bin Abdillah." Aku Muhammad Rasulullah yang engkau pada malam hari ini memperingati kelahiranku. Belakangku adalah para nabi yang sama-sama nanti akan bareng ke surga denganmu. Masya Allah. Kalau Ummu Kulsum saja untuk mendapatkan berkah maulid sampai menjual anaknya, kita nggak punya uang. Ada motor, jual. Kebun sawit, jual. Istri bawel, jual. Jangan dijual Pak, sayang. Mending tuker tambah aja. Itu saja dah cerita terakhir dari saya. Semoga kedatangan saya berkenan di hati ibu dan bapak. Apa yang menjadi kesalahan semata-mata hanya timbul dari kebodohan diri saya pribadi. Nyuhunkeun dibebaskeun dunia akhirat insya Allah. Kalaulah ada ilmu, itu semata hidayah daripada Allah. Semoga bermanfaat, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.